Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, kembali lagi dengan saya Wayan Suprianta. Hari ini saya sangat senang silaturahmi ke orang tua ya. Ke orang tuanya Kolaka. Oke, ke rumahnya Pak DPR, Pak Ketut Arjano. Beliau ini hari ini jadi politisi, Pak. Iya. Oke, betul. Beliau sukses di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka. Dan kita mau minta teman-teman untuk beliau bercerita tentang latar belakang beliau, kunci sukses beliau seperti apa, Pak? Iya, baik. Karena luar biasanya begini, beliau selain sukses untuk jadi orang tua, beliau juga sukses untuk mendidik anak-anaknya jadi sukses juga, karena dua jadi akpol. Iya, dua. Akpol duanya dokter. Nah, luar biasa, dan beliau sekarang menjabat sebagai DPRD Kabupaten Kolaka. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan Tiang, Pak. Yang Tiang minta, yang pertama latar belakang Bapak dari mana sih gitu. Yang saya dengar Bapak dari Trans juga di sini. Trans. Latar belakang yang pertama, yang kedua, Pak, apa sih kunci sukses pribadi Bapak dan kunci sukses bagaimana cara mendidik anak-anak ini, Pak? Luar biasa, anak-anak juga ikut berhasil. Nah, yang ketiga, motivasi buat kami, Pak. Motivasi biar kami juga bisa berkembang dan berhasil seperti Bapak. Iya, Pak, silakan. Latar belakangnya sebenarnya sih ya kita dari keluarga ya bukan juga miskin, sederhana Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita waktu tahun 1972 itu 72. Kalau nggak salah tanggal 23 September yang dari Bali migrasi ke Ladongi, Kolaka Timur sekarang. Ya, dulu kan Sulawesi Tenggara, Kendari kotanya, Kabupaten Kolaka. Pada waktu itu teman-teman dari Bali transmigrasi umum itu kurang lebih 100 kakak. 100 kakak dari Bali. Dari Bali. Itu ada berbagai kabupaten seperti Gianyar, Tabanan, Karangasem, beberapa kabupaten yang itu digerakkan oleh Pemda Bali tahun 1972, Pak. Setelah itu ya bagaimana kalau di Bali dulu kita kan serba ada apalah semuanya. Begitu kita tiba di di Trans, di Ladongi khususnya itu hutannya berantau luar biasa. Ya mungkin seminggu 2 minggu itu kita masih di asrama tinggal. Setelah itu baru dibagikan rumah. Rumahnya pun kalau ya di Bali itu ya rumah kecil-kecil kayak bukan saya bilang kandang-kandang ini, kandang-kandang sapi yang dari papan itu ya. Papan itu. Iya. Tapi ya namanya kita mungkin sudah jodoh tekun harus pindah dari Bali, tanah kelahiran, sehingga ya Tiang tekun nih. Nah setelah singkat cerita, ya Tiang dari Bali itu kalau tidak salah kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya. Waktu itu melanjutkan pendidikan lagi di Ladongi, ada SDD, SMP juga Ladongi, dan SMA-nya di Kendari. SMA Kendari ya? SMA berapa, Pak? SMA 1 Kendari. SMA 1. Tahun 81 Tiang tamat. Setelah itu melanjutkan kuliah lagi di Unhalu, di ekonomi. Mungkin karena Tiang sempat kerja, waktu itu masuk BRI tahun 82, sehingga tertunda kuliah lagi. Nanti selesai lagi di Unsultra. Di Unsultra. Iya, ekonomi, Pak. Iya, siap. Setelah itu saya berkarya di BRI itu kurang lebih mungkin 30 tahun. Wah, 30 tahun di BRI ya? 30 tahun di BRI. Nah, itulah selama di BRI ya memang ada kesan saya mulai dari pegawai kecil kan, sampai terakhir jadi KO Briguna namanya. Sampai pensiun 2017. Pensiunnya 2017. Iya. Setelah itu ikutlah politik 2019. Setengkaro loloslah di partai DPR. Partai Pengusung PDI Perjuangan. Nah, setelah itu sampai sekarang ya masih berkarir di DPR. Di DPR ya. Nah, itu latar belakangnya. Terus ya mungkin kerjaan tambahan itu bertani, Pak, seperti tambak udang. Ada kita punya tambak di Jalan Bypass ini Pemala. 2-3 tempat. Ya waktu setiap tahun kita tanami udang. Hasilnya ya lumayan, Pak. Kemarin ini waktu panen di bulan Juli kurang lebih 11 ton. 11 ton. Wow. Per kilonya, Pak? Per kilo kemarin sempat kalau size 340 itu 85.
Iya, itulah. Top. Ini yang namanya ekonomi bertambah kan. Iya. Ya, dan satu-satunya mungkin Pak bisa cari di seluruh Indonesia, seluruh Kendari lah, kota Sultra. Belum ada mungkin orang Bali itu menambah. Betul. Iya. Dok, yang menambah. Kalau selain itu ya mungkin ada petani lain kan cerita ada. Nah, kedua anak-anak juga yang Pak Tan cerita. Pertama itu namanya Picar Mehdi. Itu anak pertama dia lulus Nakpol 2012. Yang kedua dia Made Galih. Lulus Nakpol 2017. Iya. Luar biasa. Anak ketiga dokter, dia masuk ke dokter itu 2015 di Unhalu. Unhalu Tenggara. Sekarang mungkin tinggal lagi satu bagian. Mungkin selesai dalam tahun ini Pak untuk dokternya yang nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 4. Nomor 4. Nah, baru ini kemarin tes Unhas. Kelas internasionalnya. Tenggara dia lolos di kedokterannya. Iya. Wow, keren. Gimana sih caranya Pak didik anak-anak itu Pak? Luar biasa gitu Pak. Tidak sembarang loh Pak. Maaf Pak, begini. Kan banyak saya lihat ada orang tuanya sukses gitu, anaknya belum tentu Pak. Iya betul. Bagaimana caranya mendidik gitu Pak? Iya. Ini tentunya sederhana saja Pak Ayah. Nah, kenapa saya bilang sederhana? Memang kita kan dari keluarga yang benar-benar tidak mampu kan. Cuman anak-anak itu memang ya kalau itu boleh katakan mungkin dari kecil itu kita sudah bentuk mereka punya karakter ya. Iya. Tentunya sekarang kan sudah tidak lagi. Seperti dulu kan cuma air ASI kan. Nah, mungkin susunya apa yang kita anukan berkualitas kan. Sudah susu ya. Iya, susu anak-anak kan. Kalau kita sampai umur berapa itu mereka kan konsumsi susu terus. Ya susu itu yang betul seperti apa, promil apa yang bernaga. Jadi yang bagus-bagus kan sudah ada susunya. Nah, itu yang pertama untuk membentuk karakter. Jadi kecerdasan anak juga berbeda ya. Kecerdasan anak juga berbeda. Ya, itulah masalah untuk anak-anak mendidiknya. Ya kuncinya sederhana sekali. Kita kan ya mungkin jam sekolah kita ikut jam berapa, dia harus pulang jam berapa. Disiplin waktu saja. Disiplin. Setelah anak disiplin pulang jam berapa. Kalau kan dia mau belajar sama temannya kan minta izin. Pulang dulu ya? Iya, pulang dulu. Luar biasa ya. Iya, kalau kita di Korea kan tidak seperti daerah lain seperti Bali. Tapi kita siapkan kendaraan roda 2. Dan supaya biasanya Pak gini, karena orang tua ini sibuk, anak-anak jadinya tidak terkontrol gitu. Ini bisa terkontrol semua. Oh, saya tetap ini, walaupun di bank itu waktunya cukup padat. Padat. Kan kerja di saat lembur tapi waktu jam istirahat kan sempat pulang jam 12. Anak belum pulang tapi kan tetap kita telepon seperti apa. Kalau sudah rumah. Kalau sudah malam mereka itu jarang tidak berani keluar. Tidak berani keluar ya? Tidak minta keluar dia belajar apa itu. Itu luar biasanya. Biasa anak-anak sekarang ini gadget Pak. Sekarang sudah main HP. Oh iya Pak, begini kan saya terutama dan anak-anak muda lainnya seperti saya kepingin juga Pak punya motivasi juga untuk berhasil. Apa sih motivasinya buat kami ini Pak? Biar kami punya jadi inspirasi buat kami seperti apa? Iya, motivasinya tentunya seperti ini memberikan anak-anak semangat. Nanti misalnya anak-anak ketika sudah usia sekolah di SMA atau apa cita-citanya kan kita tanyakan apakah mau jadi dokter, mau jadi polisi kah, atau mau kemana. Ngikutin hobi mereka, ikuti mereka punya passion. Iya, passionnya anak-anak ini. Nah, kan kalau kita orang tua sarankan ke sini pada anak lain tidak mau sesuai intinya sesuai minat dan bakat mereka ya. Iya, sesuai dengan basicnya anak-anak. Iya, basicnya anak-anak. Luar biasa. Kadang juga ada orang tua Pak memaksakan sekali anaknya harus begini harus begini, tapi ini ngikut ya. Iya, ini tinggal mendorong aja. Mendorong. Memang cerita dulu anak saya yang pertama itu Pak, yang dia di Unhas, di Fakultas Teknik. Nah, begitu ada pendatang fungsi Akpol, pas lulus jadi tinggalkan itu fakultasnya. Nah, yang kedua dia begitu. Yang kedua itu Made Galih juga sempat di Dayana. Di Bali ya? Iya, di Bali, 1 tahun dia teknik. Pas dia lolos dia tinggalkan juga ini kuliahnya. Pas Tenggara sekarang sudah bertugas di Bali juga, dua-duanya. Satu di mana, kakak di Singaraja, adik di Polres Bandung. Jadi yang kakak jadi di Polres Singaraja? Singaraja Kasat. Sudah kasat? Iya. Kasat narkoba. Oke, kalau adik di Polres Reskrim juga. Di Reskrim juga.
luar biasa ya. Iya Pak ya. Top. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman yang ada di Sultra ini, Ya. khususnya kita di Kabupaten Kolaka, ya bisa motivasi anak-anaknya untuk belajar. Siap. Belajar kan itu kita punya tujuan. Belajar dan belajar. Iya, sampai berhasil. Ada kiat sukses Bapak yang lain Pak? Kalau kita sukses Untuk ya. pribadi sendiri gitu, sekarang kan saya boleh sedikit terbuka Ya, ya. siap. Banyak aset, banyak apa semua gitu. Apa sih anu Iya ya. Kalau itu masalah aset harta ya, bukan saya bilang pas-pasan, cukuplah untuk kita membiayai anak-anak apa semua. Jauh dari cukup. Iya, untuk kebun cengkeh ada, cengkeh ada, tambak juga. Itulah yang menunjang sekali. Menunjang sekali. Iya, pekerjaan tambak Karena dengan luas. Iya, dengan cengkeh kan. Iya, mungkin mahal lagi ya. Iya, cengkeh sekarang kemarin sempat 110. 110.000 Iya, per kilo. sekali panen. Itu panennya bulanan atau Oh, tahun sekali Pak. Kalau cengkeh. Kalau tambak kadang 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Kalau tambak. Iya. Keren. Iya, memang udang menjanjikan sekali harganya. Harganya Iya. standar terus ya, stabil ya. Terus kalau udang. Ini yang baru pulang dari tambak tadi. Makanya saya bilang satu Pak yang tadi kan mulai jam 11. Oh, Iya. dan saya pun sedang biar keluar dulu. Bentar tak ini. Siap. Iya. Pak itu terima kasih banyak Iya. sudah berbagi sama kami. Iya. Semoga Bapak karir di politik semakin Tunggal. bagus Iya. dan periode berikutnya juga lebih bagus lagi. Astunggal. Oke, buat anak-anaknya semakin berhasil semua. Astagfirullah. Mohon doanya juga buat kami Pak yang Iya, lagi berjuang pasti ini. kita doakan semua Bapak Iya. Ibu dengan anak-anak semuanya. Siap. Semoga lancar-lancar usaha semua, aktivitas, nggih. Siap. Itu pun rezeki kan. Betul. Mudah-mudahan Pak Yambet. Iya Pak, siap. Iya. Makasih Pak. Nggih. Om Santi. Om Santi.